Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas informatika dengan gue sendiri, Nuk Sadar. Nah, kali ini kita lanjut di Python, pembelajaran Python part 4. Di sini kita akan belajar tentang variabel dan aritmatika pada Python. Oke, kita copy enggak, kita bikin file baru ini. Jadi ini kita close saja. Kita bikin file baru, Ctrl N, terus Ctrl S buat nge-save-nya. Nah, di sini kita bakal nyimpan di dalam folder belajar Python. Terserah ntar kalian mau nyimpan di mana, tapi gua nyimpannya di belajar Python. Nanti kita bikin file namanya belajar 2.py. Nah, pada materi yang ini kita akan belajar apa sih itu tentang variabel. Apa sih itu variabel? Jadi variabel adalah sebuah metode atau teknik untuk menyimpan suatu nilai atau data untuk melabeli. Misalnya kayak gini, kalian punya barang-barang, misalnya barang-barang itu botol, mainan, dan lain-lain. Nah, nanti botol dan mainan itu kalian masukkan ke dalam kardus. Nah, kardus itu andai kata variabelnya dan mainan dan botol dan barang-barang yang dimasukkan ke dalam kardus itu adalah datanya. Jadi cara membuat variabel di Python itu ada beberapa aturan ya. Yang pertama, itu harus diawali dengan huruf dan nggak boleh pakai spasi gitu. Nama variabelnya terserah, misalnya kita bikin variabel variabel angka ini sama dengan 1. Jadi variabel angka bernilai 1. Nah, kalau kita print angka, kita save, kita build ya. Nah, ini outputnya 1 karena variabel angka nilainya adalah 1. Kalau kita ganti jadi 2, ya outputnya jadi 2 gitu. Tapi kalau misalnya dijadikan data string kayak gini, mari belajar Python. Nah, ini bakal outputnya mari belajar Python karena variabel angka bernilai mari belajar Python. Nah, oh iya, gue lupa nambahin materi di tentang tentang data string kemarin. Gue lupa, jadi sekalian gue tambahin. Jadi di dalam data string itu, misalnya kalau kita kayak mau ngeprint kayak gini ya. Ayo sholat Nah, Jumat itu kan pakai ini kan, pakai peti gini kan, kayak gini. Jumat kayak gini ya. Terusnya Jumat kan kayak gini kan. Nah, ini kalau kita print itu bakal error. Ini tulisannya invalid syntax. Kalau kalian lihat di sini, bentar. Yang kita perhatiin yang pesan errornya yang sebelum finished ini pesan errornya syntax error, invalid syntax. Nah, itu karena apa? Karena ini data string ini udah diakhirin, ini Pythonnya ngebaca ini awal data string dan ini akhir data string. Tapi kalau setelah data string ada lagi kayak ginian, ini apa nih? Ini nggak ada aturan penulisan dalam Python yang kayak gini, jadi ini salah. Nah, cara ngatesnya yang kayak gini gimana supaya tetap ke print kayak gini? Ayo sholat Jumat, tapi M nya itu pakai, setelah M ada tanda kutip tapi nggak error. Caranya pakai karakter simbol backslash itu kebalikan dari garis miring. Kalau garis miring kan kayak gini, kalau backslash kayak gini ya, beda sama yang ini. Kita pakai yang backslash. Jadi sebelum tanda petik yang akan kita print pakai backslash gitu. Kita save, kita build, ini enggak error. Ayo sholat Jumat kayak gini ya. Atau juga bisa kita tanpa backslash tapi diakhiri dengan petik ganda dan diawali dengan petik ganda. Nah, kayak gini kita save, build, itu kan jadi nggak pakai backslash tapi diawali dengan ini ya. Oke, ngerti kan? Nah, terus di dalam data string itu ada namanya multiline. Apa itu multiline? Jadi kita misalnya pengen gini, kita pengen bikin teks kayak gini, misal kalimat sembarang puisi, anggaplah puisi kayak gini. Ini kalau kita kayak gini print dalam kurung terus kayak gini,
kayak gini ya, ini bakal error kayak gini, bakal error ini while scanning string literal, error ya. Jadi cara ngatasin kayak gini, kalau kita pengen ngeprint lebih dari satu baris, pakai yang namanya multiline. Nah, multiline itu apa, kayak gini cara makainya. Jadi diawali dengan petik tunggal atau petik ganda sebanyak 3 kali dan diakhiri juga sebanyak 3 kali. Soalnya ini kan saya ngawalinya dengan petik tunggal, diakhiri juga pakai petik tunggal, tapi sebanyak 3 kali. Kita save build, taruh dulu ada notif, kita save lagi build. Nah, ini ada muncul ya, berhasil, nggak error. Kalau kita awali dengan petik ganda kayak gini, petik ganda 3 kali ya, diakhiri dengan petik ganda 3 kali kayak gini tuh, error. Jadi namanya multiline ya, kayak gini supaya enak dipandang kayak gini nih, kayak gini. Kalau kita mau nulis yang namanya multiline ya, jadi terserah mau nulis berapa angka pun terserah ini, berapa huruf terserah, berapa karakter gitu. Kita save build, tunggu error kan, error gitu. Itu namanya string multiline. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang aritmatika pada Python. Kita udah tahu tentang variabel ya buat menyimpan suatu data. Nah, misalnya kita punya angka pertama, variabel angka pertama sama dengan 2. Kita punya variabel angka kedua sama dengan 5. Nah, kita pengen bagian perkalian, jadi kita pengen tahu hasil output dari 2 dikali 5 ini berapa pakai Python. Jadi caranya gini, tinggal copy besar print dalam kurung angka pertama dikali angka kedua. Jadi perkalian dalam Python itu diganti dengan simbol bintang. Jadi data angka pertama dikalikan dengan data angka kedua, karena datanya angka pertama itu 2 dan angka kedua itu datanya 5, jadi outputnya kasih 10 kan. Kalau kita save, kita print, nah ini outputnya 10. Jadi 2 kali 5 10 gitu. Gimana kalau pengurangan? Ntar kita tukar angkanya, ini 5, ini 2, kita ganti pengurangan. Jadi pengurangan kayak gini ya, minus angka pertama minus angka kedua. Save build, hasilnya 3, 5 kurang 2 bener kan 3. Nah, kalau kita jumlahkan, tes jumlah kayak gini ya, kita build, nah benar 7, 5 tambah 2 7, bisa penjumlahan. Nah, kalau pembagian gimana? Pembagiannya apa? Garis miring, bukan garis kayak gini ya, bukan simbol kayak gini, tapi garis miring per dia. Kita save build, nah jadi 2,5 kan, 5 dibagi 2 itu 2,5 ya, hasilnya 2,5 bener ya berarti. Nah, gimana kalau di dalam Python juga kita bisa mengoperasikan antara integer dengan string. Misalnya gini, kita bikin variabel baru, string pertama sama dengan misalnya kayak gini. Kita pengen outputnya itu kayak gini, gitu, tapi kita punya karakter h doang. Ini gimana? Ini kita kaliin aja sama suatu data integer, jangan float ya. Jadi data string cuman bisa dikali dengan integer, tapi nggak bisa dikurang, hanya bisa dikali dengan integer. String bisa dikali dengan integer gitu. Coba kita kayak gini, ini kita simbol buat ngali, string pertama dikali angka pertama. Jadi stringnya ini h, kan string datanya ini h, nanti resultnya bakal h nya 5 kali, jadi h gitu. Kita save build, nah itu kan jadi 5 kali kan. Jadi string pertama bakal di print sebanyak 5 kali. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi kita lanjut ke tipe data berikutnya yang kemarin kita pelajari tentang float ya. Float ini data float sama dengan 2,5. Nah, gimana caranya kita mengoperasikan data float dengan integer? Ya sama aja caranya kayak biasa,
kayak tadi, angka kedua dikali data float, save enter. Nah, jadi 5,0. Karena apa? Karena di sini angka keduanya itu 2 dikalikan sebanyak 2,5 kali. 2 dikali 2,5 hasilnya 5,0. Jadi apapun, jadi kesimpulannya gini ya, data integer kalau dikali dengan data float maka resultnya bakal jadi float. Tapi kalau data string data integer dibagi dengan data integer, misalnya kayak gini, angka kedua kita ganti ya, angka keduanya 5, jadi 5/5 kan 1 ya, angka kedua dibagi angka pertama, save build. Nah, ini bakal jadi float juga. Ini float ini, kalau nggak percaya coba kayak gini ya, kita giniin. Kalau nggak percaya, ini datanya kita pakaiin fungsi type. Kemarin kita udah pelajarin tentang type. Nih kelasnya float ya, float gitu. Jadi data apapun jika dibagi hasilnya bakal jadi float, dan string dan data integer apapun kalau dikali dengan float hasilnya bakal float. Jadi ingat itu ya. Oke, cukup itu aja ya konten dari gua kali ini. Ntar lanjut di berikutnya, mungkin kita belajar tentang input data di dalam Python. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua Nusar dari channel Tech. Salam.